Ini saudara-saudara, Malaysia ini enak sekali dihukum FIFA, pemain naturalisasi ilegal, kemudian tapi AFC diam-diam aja. Jangankan dicoret, dikurangi poinnya saja di kualifikasi Piala Asia juga kagak. Bahkan ini ya, nanti tanggal 18 November mereka seharusnya lawan Nepal, away ke Kathmandu, saudara-saudara. Tetapi pertandingannya digelar di Bukit Jalil. Waduh, enak kali kalian ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, sejujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, sambil kita menanti keputusan akhir FIFA terkait skandal naturalisasi pemain 7 pemain Amerika, 7 pemain Latino. Ada yang dari Spanyol, ada yang mayoritas dari Amerika Latin, itu kita sambil menunggu kualifikasi Piala Asia. Malaysia tetap masih diizinkan oleh AFC untuk menggelar kualifikasi Piala Asia, untuk terlibat langsung di kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Dan FIFA Matchday terbaru nanti November, saudara-saudara, itu ada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, dan sesuai jadwal Malaysia akan menghadapi Nepal tanggal 18 November, saudara-saudara. Tanggal 18 November 2025. Seharusnya ini yang unik, saudara-saudara. Seharusnya normalnya dalam kasus seperti ini ya gimana sih lah. Malaysia kan sudah dihukum FIFA ya. Walaupun masih ada proses banding, masih ada appeal, masih ada macam-macam. Seharusnya ya saya nggak tahu lah itu AFC sama FIFA itu bagaimana. Seharusnya ya demi keadilan ya, poin melawan Vietnam karena dia menggunakan pemain ilegal, poin melawan Nepal yang didapatkan karena dia juga menggunakan pemain ilegal, itu seharusnya kan minimal itu di hasil pertandingannya dianggap tidak sah karena terbukti pemainnya tidak sah. Ya, itu hasil minimalnya itu, yaitu maksimalnya ya tentu saja dicoret dari kualifikasi Piala Asia. Tetapi yang terjadi sekarang ini Malaysia masih diizinkan untuk bermain di kualifikasi Piala Asia walaupun 7 pemain yang dimaksud itu tidak tampil. Dan kemarin waktu pada bulan Oktober mereka 2 kali melawan Laos tanpa pemain-pemain palsu itu, tanpa pemain-pemain ilegal itu, dan hasilnya mereka menang. Agak aneh juga, saudara-saudara. Ini agak aneh ya. Ini nanti bulan November ini ketika melawan Nepal itu statusnya itu seharusnya away on tour. Malaysia ini harusnya on tour. Jadi dia away games, away days. Dia harus bermain, seharusnya dia bermain di Kathmandu, di Nepal sana, di kandangnya Nepal sebagai tuan rumah. Tetapi saudara-saudara, AFC memutuskan bahwa stadion di Nepal tidak representatif. Stadionnya tidak memenuhi syarat untuk digunakan pertandingan melawan Malaysia, sehingga pertandingannya, venue-nya akan dipindah dari Kathmandu. Dan yang dipilih oleh yang nggak tahu ya, yang milih AFC apa Nepal.
atau Malaysia. Itu adalah Stadion Nasional Bukit Jalil. Jadi Malaysia batal away, mereka akan bermain away rasa kandang. Away rasa home, saudara-saudara. Itu akan main di Stadion Bukit Jalil melawan Nepal, saudara-saudara. Dan ya saya nggak tahu ini mau gimana lagi kalau alasannya soal keamanan di Nepal, karena kita tahu kan bulan September itu ada kerusuhan di situ, ada riot, ada agensi protes, terus bakar kantor parlemen, merusak pejabat-pejabatnya, diserang semua. Itu masih bisa diterima secara logika, walaupun kan itu sekarang nanti November, kejadiannya bulan September, Oktober. Kemarin waktu melawan Vietnam itu juga di bulan Oktober itu juga AFC tidak merekomendasikan Nepal untuk menggelar di Kathmandu sehingga pertandingannya digelar di Hanoi. Itu masih logis, masih masuk akal karena dari September ke Oktober itu kan hanya sebulan dan ya mungkin saja situasinya masih tidak kondusif. Tetapi sekarang ini nanti November ini kan sudah lewat 2 bulan 2 bulan atau 3 bulan sudah ya seharusnya sudah tidak ada masalah lagi keamanan. Dan sekarang suasana pemerintahan juga sudah ada, walaupun pemerintahan sementara. Jadi ya bagi saya agak aneh aja lah, saudara-saudara. Agak aneh aja kalau AFC bersikeras memindahkan venue pertandingan Nepal melawan Malaysia, tidak mengizinkan Nepal menggelar pertandingan di Kathmandu dengan alasan stadionnya nggak representatif. Tentu saja, saudara-saudara, keputusan ini menguntungkan Malaysia. Berkali-kali. Dan ini yang terbaru, ini tentu saja menguntungkan Malaysia. Dan ya mungkin menciderai rasa keadilan negara-negara lain lah, saudara-saudara ya. Beruntunglah karena ada AFC host di Kuala Lumpur. Sehingga ya mungkin saja lobby mereka berhasil. Walaupun dengan FIFA ya mohon maaf agak sedikit gagal. Ini aneh lah, saudara-saudara, aneh karena ya bagi Malaysia pertandingan melawan Vietnam, Nepal ini adalah penting sekali. Mereka yang di atas kertas Malaysia akan menang lah, main di Kathmandu pun mungkin akan menang, tetapi kan ya kita lihat skornya. Karena karena di grup F ini rival Malaysia itu hanya Vietnam. Dan sekarang di klasemen sementara Malaysia itu menang 4 kali dari 4 pertandingan, 12 poin. Mereka mencetak 14 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Sementara Vietnam itu ada di posisi kedua dengan 9 poin, 4 pertandingan, 3 menang dan 1 kalah. Kalahnya itu ya dari Malaysia yang waktu pakai pemain ilegal itu. Kemudian Laos dan Nepal di posisi ketiga dan keempat itu sudah tereliminasi. Sudah tidak mungkin lolos ke Piala Asia. Sekarang tinggal Malaysia dan Vietnam. Di setiap grupnya nanti, saudara-saudara, A, B, C, D, E, F kalau nggak salah. Itu ada 6 grup, itu hanya juara-juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Bergabung dengan tim yang sudah lolos terlebih dahulu lewat jalur kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga kalau nggak salah, ketiga atau kedua ya. Ya itu, saudara-saudara. Jadi hanya 1 poin dan ini ya Malaysia butuh menang karena kalau dia kalah ya Vietnam punya potensi karena Vietnam akan menghadapi Laos. Dan jangan lupa, belum lagi nanti akan ada kemungkinan seharusnya ya, ini normalnya ya. Normalnya akan ada pengurangan poin. Malaysia hasil melawan Vietnam dan hasil melawan Nepal. Seharusnya, logikanya, normalnya, wajarnya, demi keadilan, demi fair play, sportivitas itu seharusnya dibatalkan karena menggunakan pemain ilegal yang dihukum FIFA. Situasi AFC yang kayak begini, saudara. Jadi saya itu nggak heran kalau ada wacana, ada rumor, walaupun kemudian apakah itu hoax atau tidak, rumor yang menginginkan dibentuk AFC baru, AFC yang terpisah dari AFC yang ada. Itu jadi nggak itu hoax kayak begitu, muncul rumor, isu itu bukan sekonyong-konyong, bukan mendadak, bukan tiba-tiba muncul. Kalau
tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kan kayak begitu saudara-saudara. Analoginya seperti itu. Jadi tidak, kalau semua merasa teradil, merasa AFC itu baik, AFC benar, AFC sportif, itu yang nggak akan muncul suara-suara yang katanya rumor Jepang mau bikin konfederasi baru, mengajak Indonesia, mengajak Korea, mengajak Cina. Itu nggak akan muncul kalau AFC fair, kalau AFC dianggap memuaskan. Nah, masalahnya sekarang kan AFC tidak terlalu memuaskan bagi sebagian, ya. Itu kan persepsi aja, saudara-saudara. Persepsi itu bisa benar, bisa salah, bisa netral, bisa macam-macam. Tetapi setidaknya itu muncul persepsi-persepsi seperti itu di kalangan, khususnya di kalangan para pendukung tim nasional dari sejumlah negara. Bukan hanya Indonesia yang merasakan itu, Irak juga merasakan itu, Uzbekistan juga merasakan itu, Jepang juga merasakan itu, kemudian Vietnam juga merasakan itu, Filipina merasakan itu, Thailand merasakan itu terakumulasi sehingga ya muncul wacana-wacana, dan wacana-wacana seperti ini nggak usah dilarang. Ngapain dilarang? Katanya si Sekjen PSSI bilang malulah karena ditanyain AFC. Ya biarin aja lah. Namanya juga demokrasi. Setiap orang boleh bersuara, setiap orang bebas berpendapat asalkan tidak melanggar hukum, tidak melakukan kriminal, tidak membunuh orang, tidak memukulin orang. Nepal nanti, saudara-saudara, kira-kira siapa pemain-pemain yang akan diturunkan Peter Slamovski? Ya tentu saja lah, itu pemain-pemain yang kemarin melawan Laos itu akan diturunkan. Kalau saya lihat sih waktu ke pertandingan melawan Laos ya mainnya cukup bagus lah. Ya mainnya cukup bagus, walaupun nggak ada pemain-pemain ilegal itu, 7 pemain ilegal itu mainnya cukup bagus. Pemain naturalisasi mereka ya seperti si Paulo Josue kayaknya ya, apa Romel Morales ya itu ya ikut ya. Itu Hendrik kayak begitu ya mainnya lumayan lah, saudara. Pemain Jordan siapa itu, Mitah atau siapa itu juga ada pemain dari Ghana, kalau nggak salah Ghana apa Nigeria ya, dipanggil dinaturalisasi. Kemudian pemain lokal kayak Faisal Halim itu sebenarnya pemain bagus. Faisal Halim, kemudian Arif Aiman yang jadi peringkat runner up atau pemain terbaik Asia, itu juga menurut saya lumayan bagus. Sehingga ya di atas kertas siapapun pemain yang akan dipanggil nanti Peter Slamovski melawan Nepal, saudara-saudara, saya rasa peluang Malaysia untuk menang itu terbuka. Itu saja, ya karena lawannya juga kualitasnya di bawah. Karena kemarin lawan Laos juga terlihat kualitas Laos juga ya biasa-biasa aja lah. Kalau Laos kualitasnya seperti Vietnam, mungkin beda cerita, saudara-saudara. Tetapi kan Laos kualitasnya tidak seperti Vietnam, tidak sebagus Vietnam. Sehingga waktu melawan Vietnam, Malaysia sampai harus menurunkan pemain-pemain yang tidak sah. Pemain-pemain naturalisasi palsu, sehingga dihukum FIFA 7 pemain. Jadi peluangnya besar lah, peluang Malaysia itu besar. Dalam suasana normal ya, tanpa 7 pemain itu, apalagi nanti kalau ternyata dengan segala berat hati FIFA ternyata mengubah dan Malaysia bisa membuktikan bahwa ya benar ini kakek nenek pemain-pemain ini memang lahir di Melaka, lahir di Pahang, lahir di Terengganu, lahir di Kelantan. Itu beda cerita dan mereka dibebaskan, ya mungkin Malaysia akan tampil jauh lebih superior. Di kubu Nepal, saudara-saudara, ya mereka nggak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan. Secara poin matematika mereka sudah tereliminasi, saudara-saudara, tereliminasi, tidak bisa, selalu hasilnya negatif sekali. Dengan kualitas pemain ya jauh di bawah Malaysia, saudara-saudara. Mereka 4 pertandingan 4 kekalahan, hanya mencetak 2 gol, kemasukan 8 gol. 0 poinnya, walaupun ada pemain dari Indonesia, dari Liga Indonesia itu si Rohit Chan. Nggak tahu ya Rohit Chan masih main di Indonesia apa enggak ya itu. Tetapi ya memang kualitas Nepal itu berbeda jauh dengan kualitas Malaysia. Bahkan mereka kualitasnya jauh sekali dari Laos, saudara-saudara. Tidak sebagus, jauh. Jadi ya Nepal tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain dia hanya menyelesaikan formalitas saja. Jadi ya menurut saya wajar lah kalau ketika Nepal diputuskan tidak bisa menggelar pertandingan di Kathmandu, kemudian mereka bilang ke Malaysia, ya udah
main di Bukit Jalil aja, semua akomodasi, semuanya duit, semua macam-macam kau yang tanggung. Bisa saja seperti itu. Pertandingannya dijual, saudara-saudara, istilahnya begitu. Pertandingannya dijual, bisa saja. Ya udahlah, ini gua datang ke situ dengan pemain aja, lu transportasinya kau tanggung semua dari Kathmandu ke Malaysia, hotel, penginapan, apa semua, match fee-nya kau ambil, kau silahkan jual tiket, nanti uang tiketnya kau ambil. Nah, itu bisa saja seperti itu dilakukan oleh Nepal, karena ya memang mereka nggak ada apa-apa lagi yang dikerjakan. Kalaupun nanti pada akhirnya Malaysia dihukum pengurangan 3 poin, 0-3, kalah 0-3, ya itu saja, nanti Nepal dapat poinnya cuma dari situ saja. Tetapi ya ini hanya formalitas bagi Nepal. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Pulau Malvinas sampai Greenland, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Johor Bahru sampai Buenos Aires untuk menjemput Rodrigo Holgado dan Facundo Garcés. Semua sudah kita ulas hari ini tadi, saudara-saudara. Semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara, kita jalan-jalan ke negara tetangga kita, Malaysia, yang pada bulan November, 18 November 2025 akan menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal, saudara-saudara. Dan ini, ya, saya nggak tahu mau berkata apa lagi ya, tetapi ini adalah sesuatu yang menurut saya agak janggal, agak ganjil, agak aneh, agak unik. Mau ketawa tapi takut dosa, nggak ketawa tapi lucu. Ini Malaysia ini, ya kita kan sudah tahu lah, ini dihukum oleh FIFA. 7 pemain pemalsuan dokumen. Walaupun mereka membantah, mereka bilang pemberian paspor itu sah. Ya iya, sah memang. Tiap negara punya undang-undang sendiri. Terserah mereka mau 1 jam juga dinaturalisasi juga nggak masalah. 1 jam hadir di sebuah negara itu kemudian jadi warga negara itu nggak masalah. Tapi kan FIFA punya aturan sendiri, ya aturannya jelas. Nah, itu ternyata AFC juga diam-diam aja, saudara-saudara, diam-diam aja. Saya nggak tahu apa yang ditunggu. Mereka juga tidak mencoret Malaysia dari kualifikasi Piala Asia. Bahkan hukuman minimal sekalipun pengurangan poin, ketika melawan Vietnam maupun melawan Nepal juga tidak dilakukan. Ya nggak tahu apakah mereka menunggu, mudah-mudahan kita berprasangka baik saja, berprasangka positif, mudah-mudahan AFC menunggu keputusan akhir FIFA, karena sekarang masih dalam proses banding, masih appeal, dan nanti masih ada proses di CAS kalau Malaysia mau banding ke CAS, walaupun ya berat juga sih sebenarnya. AFC juga ya nggak tahu, tetapi ya mungkin kita positif aja, mudah-mudahan itu dan hukumannya nanti dijatuhkan di situ. Nah, kemudian saudara-saudara, ini nanti tanggal 18 November Malaysia tetap diizinkan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia dan melawan Nepal. Ya, yang lebih bikin saya ketawa, geli, dan gimana gitu, itu adalah seharusnya pertandingan ini adalah away. Seharusnya Nepal menjadi tuan rumah. Nepal seharusnya bermain di Kathmandu. Tetapi ya entah ini keberuntungan atau apa, atau bagaimana, atau settingan, atau apa, saya kurang paham. Pertandingan Malaysia tidak perlu terbang ke Kathmandu, tetapi akan menggelar Nepal akan menjadi tuan rumah pertandingan di Stadion Bukit Jalil. Stadion Bukit Jalil. Ya, alasan AFC adalah stadion di Kathmandu itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu alasannya stadionnya. Padahal sebelum-sebelumnya, dulu-dulu juga mereka menggelar pertandingan di Kathmandu. Kalau kemarin waktu melawan Vietnam dan waktu Bangladesh, friendly melawan Bangladesh, itu mereka dibatalkan waktu melawan Bangladesh itu September atau apa, itu batal karena ya kita tahu ada kerusuhan. Kemudian waktu melawan Vietnam, saudara-saudara, itu
di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu juga pertandingannya tidak digelar di Kathmandu tetapi di Hanoi. Nah, itu bisa maklum, bisa wajar lah karena itu kan masih dalam suasana kerusuhan. Tetapi kan sekarang nanti November situasi di Nepal juga sudah tenang, pemerintahan sudah ada sementara, pemilu juga akan segera kondisinya juga kondusif, jadi ya saya nggak tahu lah, Malaysia gitu loh. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini kita hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggakan. Salam olahraga dan merdeka!